fokus ya. Anda tidak paham ini, maka Anda tidak akan mendapatkan hikmah dari wudhu. Perhatikan, Nabi memberikan isyarat kalau Anda ingin berwudhu, Anda mesti teliti. Mesti teliti. Di kesempurnaan yang Anda kerjakan harus butuh ketelitian. Karena tidak sedikit Nabi memberikan ancaman, ada orang-orang tidak sempurna wudhunya sampai diancam dengan siksa kubur. Awas, hati-hati. Awas, karena dia mengabaikan kotoran dalam tubuhnya yang dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Anda benar seperti ini wudhunya, maka sebelum sholat Anda sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawabin. Kalau orang sholat sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam sholatnya bukan sekedar khusyuk, setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang buka Quran, surah ke-5 Al-Maidah, ayat yang ke-6. Tadi masih ingat, untuk menjadikan kita punya bekal akhirat, harus dinilai dengan apa? Iman. Karena itu setiap ada aktivitas baik dalam Al-Quran, selalu diawali dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ila shalah, jika Anda ingin sempurna menunaikan salatnya, fagsilu wujuhakum, maka mulailah dengan berwudu terlebih dahulu. Lihat baik-baik. Ayat ini meminta kita wudu sebagai persiapan untuk menunaikan salat. Jadi pertama, faedah wudhu yang disebutkan oleh Al-Quran adalah fokus wudhu yang kita tunaikan sebagai persiapan untuk menunaikan apa? Salat. Saya tuliskan dulu. Fungsi yang pertama, wudhu. Nanti kita lihat. Menunaikan wudhu ini, manfaat yang pertamanya sebagai persiapan utama, sebagai syarat utama untuk menunaikan ibadah salat. Nanti kita lihat bagaimana Nabi mengaplikasikan keterangan Al-Quran ini dalam bentuk praktik beliau bangun dari tidurnya. Kalau beliau wudhu kemudian tujuannya untuk sholat, sholat apa yang beliau tunaikan pertama kali saat bangun dari tidurnya? Awas, hati-hati. Kalau Anda bangun dari tidur kemudian menunaikan sholat, setelah Anda berwudhu, sholat apa yang Anda tunaikan kalau Anda diinginkan mengikuti Nabi? Apakah Nabi bangun langsung sholat subuh? Atau jangan-jangan Nabi bangun menunaikan sholat tertentu yang nanti kita akan lihat bagaimana cara menunaikannya. Paham di sini? Baik. Yang kedua, nanti saya tutup dulu sampai sini. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Di ujung ayatnya, sebelah kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada ayatnya? Baik, sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan mau menyucikan dirinya. Mutatahhir. Mutatahhir asal katanya dari kata toharah. Toharah seakar dengan kata tuhur. Sedangkan wudhu itu disebut kemudian dalam bahasa Al-Quran bahkan hadis dengan makna tohorun atau toharatun. Nah, faedah kedua wudhu adalah fokus. Faedah kedua tidak hanya kemudian dipraktekkan untuk sekedar persiapan sholat, tapi bisa kita gunakan untuk sekedar menyucikan diri. Ya, jadi kalau kita punya najis atau keluar misalnya hadas, atau kita merasa ingin berada dalam keadaan suci, maka Anda bisa kemudian jaga diri Anda dengan cara berwudhu untuk menyucikan diri. Nanti kita lihat bagaimana maknanya. Ya, nanti kita lihat. Dan ada sesuatu yang dahsyat. Orang yang terbiasa berwudu, faedah dari ayat ini ternyata Allah akan jaga dia dari maksiat. Suci saja. Bukan hanya bersih, tapi suci. Dan nanti kita akan lihat maknanya. Orang seperti ini akan dijamin oleh Nabi SAW akan datang di akhirat nanti dengan cahaya dalam tubuhnya. Siapa dia? Bagaimana cara mempraktekannya? Seperti apa sunnahnya? Kita lanjutkan setelah menunaikan sholat isya berjamaah insya Allah. Aspek pertama, kita bahas dulu esensi wudu dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita bahas cara berwudu dalam Al-Quran. Juga sunnah, seperti apa yang dimaksudkan. Dan yang ketiga, kita akan bahas hikmahnya. Apa yang ditujukan dengan wudu itu. Jadi apa ukuran, indikator seseorang, itu bisa berhasil wudunya. Antum tiap hari wudu. Ketika Anda berwudu, bagaimana cara mengukurnya bahwa wudu kita berhasil? Anda sholat, ada ukurannya. Anda zakat, ada ukurannya. Anda haji, ada ukurannya. Wudu ukurannya apa? Baik, kita mulai bahasan kita. Pertama, esensi wudu dalam Al-Quran. Itu dibagi dua bagian. Satu, seperti tadi, diisyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah, ayat yang ke-6. Wudu itu esensi pertama, dilakukan, dikerjakan sebagai syarat atau persiapan menuju sholat. Esensi wudu, ibadah yang kita tunaikan untuk menjadi syarat sahnya menunaikan sholat.
Ini seseorang, kalaupun sholatnya khusyuk, bacaannya bagus, luar biasa. Bagus dia tunaikan, sambil menangis dia baca ayat. Cuman sayang, setelah selesai, dia belum wudhu. Maka sholatnya dipandang tidak sah dalam agama. Paham ya? Baik, jadi esensi pertama, wudhu itu ditunaikan untuk apa? Sholat. Dalilnya di Quran, surah ke-5 Al-Maidah, ayat yang ke-6. 2, ada isyarat wudhu dalam Al-Quran yang tidak harus kemudian kita tunaikan hanya dalam persiapan sholat saja. Tapi wudhu ini dilukiskan oleh Al-Quran dengan penamaan isyarat toharah. Orangnya kemudian disebut dengan tahir kalau sudah suci. Kalau terus menyucikan dirinya disebut dengan mutatahhir. Jamaknya tambah un atau in di akhirnya. Jadi mutatahhirun atau mutatahhirin. Allah cinta pada orang yang terus menyucikan dirinya. Allah cinta pada orang yang terus membersihkan dirinya. Nah, dalam bahasa hadis, wudhu itu disebut dengan tahur. Prosesnya disebut dengan taharah. Karena itu kalau Anda buka kitab fikih, dibuka dengan babut taharah, isinya pasti wudhu itu. Wudhu. Karena nama lain dari wudhu adalah taharah. Taharah. Nah, ada isyarat di Quran, Allah mencintai orang-orang yang suka taharah, suka wudhu. Isyaratnya ditemukan di Quran, surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang suka bertobat sekaligus memperbaiki wudhunya, menyucikan dirinya. Jadi tidak harus Anda akan sholat berwudhu. Kalau itu sudah sah kita lakukan, memang syarat untuk sholat. Ada orang yang dicintai Allah. Maaf, batal wudhu, wudhu lagi. Ada hadas, wudhu lagi. Merasa ngantuk, wudhu lagi. Jadi walaupun belum ada panggilan sholat, tapi dia itu merasa kalau nggak wudhu nggak enak rasanya. Kalau nggak wudhu, nggak ada ketenangan dalam jiwanya. Kalau nggak wudhu, semacam ada hal yang tidak nikmat dalam dirinya. Jika Anda sudah berada pada level yang ini, maka berbahagialah. Itu artinya Anda sedang berada di gerbang pintu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda berada di gerbang pintu pernikahan, bahagianya luar biasa. Gerbang pintu cinta, bahagia luar biasa. Orang dicintai oleh makhluk, senangnya luar biasa. Maka bagaimana dengan seseorang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang dicintai oleh orang tuanya, orang dicintai pasangannya, orang dicintai anaknya, bahagia luar biasa. Maka kebahagiaan apa lagi yang bisa dilukiskan ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau Anda sudah berada dalam posisi yang tadi, senang berwudu, perbaiki wudu, itu Anda berada di gerbang pintu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal persoalannya, apakah seorang berhasil dicintai Allah atau tidak? Nanti kita lihat di bahasan terakhir. Keberhasilan dari wudunya seperti apa? Apakah hanya sekadar basah-basah saja? Atau nanti ada ukuran dari balik wudunya yang menjadikan cinta Allah diturunkan kepadanya. Paham sampai sini? Baik, jadi esensi wudu yang kedua adalah upaya untuk terus menyucikan diri dalam setiap keadaan untuk menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya di Quran surah kedua di akhir ayat 222. Jelas sampai sini? Baik, teruskan. Sekarang, jadi kalau kemudian kita bangun dari tidur, lantas dalam bangun itu kemudian kita berwudu. Nah, di antara dua ini, mana yang kemudian diposisikan oleh Nabi SAW untuk ditunaikan? Apakah bangun tidurnya Nabi di malam hari itu, yang beliau kemudian bangkit? Kan lihat hadis yang pertama, beliau bangkit di malam hari kan? Ya lebih sedikit atau kurang dari pertengahan malam sedikit. Masih ingat hadisnya? Halo? Masih ingat? Beliau kalau bangun itu kan, bangun normalnya Nabi kan bukan subuh. Ya kan? Bangun normalnya Nabi sebelum subuh. Umumnya Nabi bangun kebiasaannya sebelum subuh. Jadi beliau bangkit lebih dari pertengahan malam sedikit atau kurang dari pertengahan malam sedikit. Jadi kalau subuh sekarang jam berapa? 4:30. Baik ya. Bisa Nabi bangun jam 3. Ya? Kalau pertengahan malam jam 1 lebih sedikit. Misalnya jam 2:30, 3. Ya? Atau kurang dari itu sedikit. Beliau bangkit. Nah dalam bangunnya itu tadi kita sebutkan beliau berwudu. Wudunya untuk apa? Mari kita lihat nanti. Apakah pada bagian yang kedua yang sudah dihapus, dan semoga Allah ampuni dosa yang menghapus, ya. Baik. Atau bagian yang pertama, wudu untuk menunaikan sholat. Nanti kita lihat, kalau wudu untuk sholat seperti apa nanti wudu dan sholatnya, kalau wudu untuk bersuci, menyuci, menjaga diri, seperti apa dampak wudu dalam perilakunya. Nah, saya ingin Anda sampai paham betul. Jangan cuma Anda hanya tahu, Anda kerjakan, tapi Anda nggak ngerti yang dikerjakan. Ya, kami tidak menyukai seseorang yang belajar tidak mengerti apa yang dikerjakan. Paham ya? Baik, ayo kita teruskan dulu. Baik, mari kita lihat Nabi pergi untuk berwudu. Kita lihat bagaimana cara wudunya. Kembali pada Al-Quran dulu.
Dari situ kemudian kita kembalikan pada kebiasaan wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Quran surah 5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hai orang-orang beriman, jika Anda memang akan bergerak menyempurnakan salat. Ini yang pertama. Langsung saya berikan bocoran bahwa Nabi bangun berwudu sebagai persiapan salat malamnya nanti. Ya. Jika Anda ingin menyempurnakan salat, Nabi nanti disebutkan dalam hadis ya setelah berwudu, beliau salat bersiap menunaikan salat malam. Di wudu bangkit dari tidurnya, salah satu tujuan Nabi adalah mempersiapkan diri untuk bangun salat malam. Diawali dengan wudu. Nah, jika Anda ingin menunaikan salat apapun, mau salat fardu, mau salat sunnah, mustahil bisa ditunaikan kecuali diawali dengan wudu sebagai syarat sahnya salat. Paham? Nah, kalau Anda ingin menunaikan wudu sebagai persiapan salat, kata Al-Quran, minimal ada 4 pokok yang mesti dibasuh. Fokus baik-baik. Minimal ada 4 pokok yang mesti dibasuh. Ini kita ambil teori umumnya dulu. Nanti kita lihat bagaimana praktek Nabi-nya. 1. Faghsilu wujuhakum. Bagian pertama wajah. Wajah. Batasan wajah. Saya percepat. Ingat karena waktu kita terbatas kita fokus ya. Bagian wajah itu batasannya dari bagian atas ini. Kening. Ya. Tampak depan. Sampai dengan ke bawah ke dagu di sini. Jelas ya? Fokus. Bagian depan muka kita wajah ini dari kening bagian atas terus ke bawah ke sini sampai ke bagian dagu di sini. Kalau yang punya jenggot nanti sunnahnya termasuk diselai nanti jenggotnya. Jelas ya? Ingat sunnahnya bagi yang berjenggot diselai jenggotnya. Bagi yang tidak berjenggot mungkin dicukupkan dengan dagunya. Dan sunnah jenggot itu sunnahnya adalah awas hati-hati. Sunnahnya bukan menumbuhkan, tapi sunnahnya merawat jenggot. Merawat itu bagi yang punya jenggot. Bagi yang tidak punya jenggot, tidak harus memaksakan diri untuk kemudian misalnya memaksakan ada jenggot. Tidak. Itu alamiah saja. Ya. Ya. Belum sunnah ya. Masya Allah. Bisa. Besok beli arang ya. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Ya, kalau memang tidak ada maka itu sebuah rukhsah bagi Anda. Tidak harus dipaksakan demikian. Kalau ada, alhamdulillah. Kemudian rawat. Ingat perawatan. Jadi bahasa hadis ya itu bukan sekedar memanjangkan. Ya, tapi ada waqful lihya, waqful liha. Waqf itu dari kata ifah. Ifah itu artinya merawat supaya tampil lebih baik. Ya, karena dulu orang-orang Arab tuh banyak yang berjenggot, Yahudi berjenggot, Nasrani berjenggot. Apa perbedaan jenggot orang Islam dengan mereka? Orang Islam itu terawat rapi. Jadi kalaupun panjang itu dirapikan ya supaya tampilnya bagus, indah dipandang dan sebagainya. Itu maksudnya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya Anda tidak punya jenggot, sekali lagi tidak harus dipaksakan. Sampai kemudian Anda beli macam-macam misalnya. Ya kalau mau ikhtiar silakan, tapi jangan berlebihan. Ya. Ngapain? Sunnah. Tidak juga ya. Jangan hadis yang disalahkan. Kembalikan. Ayo kita mulai. Baik-baik. Lihat baik-baik. Fokus. Bismillah. Lihat sini. Pertama, wajah. Batasnya dari kening sampai ke dagu sini. Dan sedikit yang di bawah telinga. Saya akan berdiri sedikit, tapi saya tidak bicara. Cuma menunjukkan saja. Anda fokus lihat baik-baik. Dibantu. Bangun aja. Dekatin ke mulut saya. Lihat sini, Pak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Ini ya, yang di bawah telinga yang di sini. Kelihatan? Ya, di sini ya. Jadi ketika Anda kemudian basuh wajah, bagian depan tanpa depan kening, yang ini, di sini. Ya, sampai ke bawah, maka jempolnya itu membasuh bagian telinga di bawah di sini. Paham ya? Jadi Anda basuh ke sini, basuhkan yang jemari ini, yang telunjuk membersihkan ujung-ujung mata di sini. Ya. Kemudian Anda bersihkan seperti ini, yang jempolnya otomatis ke belakang di sini. Ya, di sini ya. Paham insyaallah? Baik. Ini satu wajah. Kita belum praktek. Saya hanya baru berikan batasan dulu. Ya. Baik, 2. Tangan sampai siku. Wa aidiakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Lihat baik-baik. Ini pernah saya jelaskan. Saya ingin tegaskan sekali lagi supaya Anda bisa paham dengan baik. Dalam bahasa Arab, tangan itu namanya yad. Yadun. Tapi dalam ibadah, selalu ada batasan petunjuk. Yang menunjukkan bahwa Islam itu memberikan tuntunan dengan jelas. Lihat, ini namanya kaf. Apa namanya? Kaf. Yang ini namanya rusghun. Apa? Rusghun. Yang ini namanya sa'id. Apa? Yang ini namanya mirfaq. Apa? Mirfaq jamannya marafiq. Mirfaq jamannya apa? Marafiq. Perhatikan ketika Anda wudu tidak disebutkan oleh Quran basuh tangan.
Faksilu aidiakum. Kalau dibasuh faksilu aidiakum, artinya dari depan sampai sini ke ujung. Tapi Quran berikan batas. Faksilu aidiakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Ilahnya ghayah. Ilah itu artinya ghayah. Ghayah itu tujuan. Dari awal sampai ke ujung. Karena disebut awal ke ujung, berarti awalnya dari sini, ujungnya ini. Jadi saya tuh agak kurang sepakat bagi yang berwudu membasuh dari siku dulu. Di kerannya dibuka, begini. Sikunya dibeginikan. Nah itu saya kurang sepakat. Karena bahasa Al-Qurannya adalah dari tangan ke siku. Ilahnya harful ghayah. Huruf tujuan sampai akhir. Jadi dibasuh tangan, tumpahkan air sampai ke siku begini. Baru diturunkan. Nanti ada maknanya. Kenapa dari tangan sini sampai siku bukan dari siku ke sini? Ada maknanya. Nanti kita akan lihat. Dan hadis turunannya banyak di situ. Ya, baik, teruskan dulu. Jadi satu apa? Wajah. Kedua, bukan tangan. Tangan sampai siku. Ingat baik-baik ya. Baik. Tiga apa? Tiga. Belum saya sebutkan ya. Jangan yang tebak-tebakan, belum saya sebutkan. Baik, lihat. Tiga. Wamsahu biru'usikum. Usap. Tadi ghasala, basuh. Sekarang masaha, usap. Masah. Masah itu buang airnya baru usapkan. Ru'usikum, jamak dari ra'sun. Kepala. Ingat, bukan rambut. Kepala. Ra'sun jamaknya ru'us. Kalau rambut, sya'run. Jamaknya syu'urun. Atau asy'arun. Ini kepala. Bukan rambut. Dan disitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap orang pasti punya kepala. Lihat. Tapi tidak setiap orang bisa tumbuh rambut di kepalanya. Ya, kalau yang disunahkan rambut, maka yang lain mengatakan, tidak berlaku sunnah bagi saya. Tidak. Itu rukun, bukan sunnah juga. Kepala yang dibasuh. Jelas di sini? Dari sini konsekuensinya. Orang yang berwudunya hanya membasuh rambutnya, maka tidak sah wudunya. Ingat baik-baik, tidak sah wudunya. Awas yang muda-muda. Sisir rapi, udah bagus, gak mau acak-acakan lagi. Takut cuma ini aja. Itu dia tidak sah wudunya. Tidak sah. Ya. Ada yang paling lucu pakai peci begini. Rambutnya begini. Awas ya. Itu enggak sah wudunya. Tidak sah. Awas. Karena yang dibasuh kepala. Kepala ya. Dan menggunakan huruf ba. Saya pernah terangkan ba di sini ya. Bisa keseluruhan. Kalau normal. Bisa sebagian ke ubun-ubun. Bisa sebagian yang disebut dengan kepala. Perempuan yang berhijab. Dalam suasana wudu tidak bisa dibuka jilbabnya. Maka ambil airnya. Usapkan ke bagian kepalanya. Sah hukumnya. Yang keempat kaki. Wa arjulakum lil ka'bain. Kaki sampai kedua mata kaki. Ingat sampai kedua mata kaki. Ini 4 yang paling utama. Maksud 4 ini artinya, kalau ada air yang terbatas untuk 4 ini, maaf saya sedikit perlebar ya. Kalau Anda menemukan air, cukup untuk membasuh atau mengusap yang 4 ini, maka dahulukan yang 4. Jangan dulu tayamum. Jelas ya? Di tayamum itu jika memang air yang ditemukan, 1, tidak mencukupi membasuh yang 4 ini. Atau yang kedua, ada air cukup tapi dibutuhkan untuk hajat yang lain. Atau yang ketiga, air ada, hajat yang lain tidak ada, cuman kita nggak bisa menggunakan air itu. Karena mungkin ada penyakit tertentu yang kalau kena air itu bisa bermasalah, lebih parah penyakitnya. Paham? Baik, saking parahnya, anak aja bisa menangis itu kan. Teruskan. Baik, bismillah. Teruskan dulu, fokus baik-baik, lihat sini. Nah, sekarang jika Anda punya keluangan yang lebih, airnya berlimpah, misal lebih daripada yang 4 tadi, maka sunnahnya sempurnakan dari awal sampai akhirnya dengan tambahan sunnahnya. Yang biasa Anda kerjakan di luar yang 4 ini itu sunnah hukumnya. Sunnah. Ya, awas nyelai-nyelai tangan ya yang dicuci dari awal itu sunnah hukumnya. Kumur-kumur apa hukumnya? Sunnah hukumnya. Awas, tamadmad kumur-kumur istinsyak menghirup air ke hidung dikeluarkan lagi istinsyar sunnah hukumnya. Baik, mengusap bagian telinga itu sunnah hukumnya. Jadi selain yang 4 tadi hukumnya apa? Sunnah. Sunnah itu artinya dikerjakan pahala Anda bertambah. Tak mampu mengerjakan karena uzur syar'i, tetap sah wudunya. Yang penting yang 4 dibasuh. Awas, jangan sampai Anda menyempurnakan yang sunnah, yang 4 tidak sempurna. Kumur-kumurnya luar biasa. Lek, gitu kan. Begitu bagian wajah, sebagian tidak terbasuh. Itu berbahaya di situ. Jadi Anda sempurna di sunnah, tapi tidak sempurna di wajib atau di rukunnya. Maka batal wudunya. Tapi kalau Anda sempurna di yang wajibnya, kurang sempurna di sunnahnya. Misal kumur-kumur sebagian kurang rapi. Istinsyak atau istinsar sebagian tidak keluar, misalkan, atau tidak sempurna. Tapi Anda masih berpahala dan tidak membatalkan wudunya. Jelas? Sekarang mari kita lihat bagaimana berwudunya Nabi SAW yang disebutkan Nabi langsung mencontohkan pada seorang sahabat bernama Khalad bin Rafi Az-Zurairi dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 397. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah," kalau kamu ingin salat itu sempurna, fa asbighul wudu. Asbigh pakai isbal. Isbal tidak menggunakan akmil, tidak menggunakan atim,
Ada akmala yukmilu, akmil sempurnakan. Atamma yutimmu sempurnakan. Tapi asbagha itu beda. Asbagha itu sempurnakan sampai sedetil-detilnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti saya praktikkan. Jadi kalau misalnya Anda harus basuh, dan memang yang dibasuh itu ada selak kuku, bersihkan sampai ke situ. Itu asbagh namanya. Asbagha, isbaghan. Ya, kalau saya ilustrasikan seperti ini ya. Saya tulis dulu. Kelihatan Ibu? Belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Ini luar biasa Ibu. Sehat ya, Masya Allah. Sudah suara kurang jelas, bisa kelihatan tulisannya. Udah belum saya tulis. Baik, bismillah. Sekarang kelihatan? Belum saya tulis ya. Baik, bismillah. Sin, ba, ghin. Nah, ini isbagh. Asbagha yusbighu. Isbaghul wudu. Isbagh ini artinya sempurna sampai ke selak-selaknya. Jadi kalau ibu misalnya atau bapak ngepel lantai, dipel tuh. Sampai ke ujung-ujungnya. Ya, hapus papan tulis, orang cuman ininya, dia sampai ke sini-sininya misalnya. Ya, ke ujung. Nah, itu isbagh namanya. Jelas ya? Jelas? Itu isbagh. Kalau yang dihapus sampai ke belakang, israf namanya. Israf. Paham sampai sini? Isbaghun. Nabi memberikan isyarat, kalau Anda ingin berwudu, Anda mesti teliti. Mesti teliti. Jadi kesempurnaan yang Anda kerjakan harus butuh ketelitian. Karena tidak sedikit Nabi memberikan ancaman, ada orang-orang yang tidak sempurna wudunya sampai diancam dengan siksa kubur. Awas hati-hati. Awas, karena dia mengabaikan kotoran dalam tubuhnya yang dibawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menghadap pimpinan dengan sepatu yang kotor, masuk ke ruangan, sepatu Anda kotor. Bagaimana kemudian respon pimpinan Anda? Mungkin memarahi Anda. Sekarang Anda menghadap kepada Allah dengan keadaan yang kotor. Dan Anda tinggalkan itu. Anda sengaja tidak bersihkan dan tahu itu kotor. Tapi tidak Anda bersihkan. Maka kata Nabi, kalau ada orang malu menghadap manusia dalam keadaan kotor, bima makna? Ya makna luasnya, maka seharusnya dia lebih merasa malu ketika menghadap Allah dalam keadaan tidak sempurna. Maka sempurnakan sampai sedetil-detilnya. Jelas sampai sini? Baik. Yang pertama, dalam keadaan bangun tidur di malam hari, ada paket yang bersanding dengan hadis wudu. Kadang paket ini dipisahkan oleh para ulama sebelum berwudu, ada yang menyatukan langsung dengan proses wudu. Apa itu? Pertama, basuh tangan. Ada hadis yang dipisahkan. Ya, disampaikan bahwa ketika Anda bangun dari tidur, pernah mendengar hadis ini, maka basuhlah tangan Anda karena Anda tidak mengetahui kemana dia bergerak saat tidur. Paham? Pernah dengar hadis itu? Nah, jadi ada yang dipisahkan dalam proses sebelum wudu, artinya basuh tangan dulu. Kalau kita pisahkan, itu artinya jadi amalan kelima sebelum wudu. Jadi sebelum wudu, maka sunnahnya cuci tangan terlebih dahulu. Jelas? Dan berpahala itu. Tapi kalau Anda ingin satukan dalam proses wudu, maka bukankah sunnah wudu yang pertama mencuci tangan? Gini. Jelas ya? Nah, ini masalah teknis saja. Masalah teknis. Jadi teknisnya, yang pertama sunnahnya mulai dengan mencuci tangan Anda. Paham? Baik. Bismillah. Lihat baik-baik. Saya mohon izin dibantu dulu. Salman, boleh? Signal Firaun. Insya Allah. Lihat sini ya. Lihat baik-baik. Bangun dari tidur, menuju tempat untuk berwudu. Kita kemudian ambil airnya. Nah, sunnah pertama kalau Anda ingin pisahkan dari proses wudu, Anda ambil air, kemudian sabun, Anda cuci dulu dengan bersih tangannya. Jelas? Kalau proses ini ingin Anda satukan dalam wudu, maka ambil sunnah yang pertama. Ya, membasuh tangan sambil menyelai-nyelai jemarinya. Ambil airnya. Kalau airnya misalnya masuk dari keran yang Anda putar, keluar airnya, ya, seperti ini. Maka lihat sini. Maka Anda ambil airnya. Sunnah pertama, Anda bersihkan dulu tangannya. Gini. Ingat, karena kalimatnya menggunakan kata isbal, maka Anda mesti teliti. Karena bagian di tangannya ada jari-jari yang di selai-selainya. Ya, apalagi bangun dari tidur. Mungkin kotoran bisa tersimpan di ujung-ujung kukunya dan sebagainya. Maka bedakan dari proses wudu biasa. Kalau Anda ingin gabungkan bagian pertama dengan yang kedua, maka Anda mesti teliti. Ya, menghilangkan kotoran-kotoran itu, kemudian diselai-selai dengan sempurna. Paham? Ini bagian pertama. Kalau Anda ingin pisahkan, Anda ingin cuci tangan dulu boleh. Ambil, kemudian gunakan sabun, cuci tangan. Setelah selesai bersihkan, baru kemudian Anda memulai wudu dengan memulai dari sunnah yang pertamanya. Jelas sampai sini? Baik, saya praktekkan dengan cepat dan ini sudah pernah saya praktekkan di pertemuan sebelumnya. Saya agak cepat sedikit ya. Baik, fokus sini. Sebelah sana kelihatan? Ya pasti nggak kelihatan mas, karena ada terhalang begini ya. Kalau kelihatan luar biasa Anda. Lihat sini, fokus baik-baik. Lihat sini.
Ini saya ilustrasikan air yang dari keran ya. Karena nanti ada dua sifat, air dari keran, air dari bejana. Ya, saya ingatkan baik-baik. Ingat kaidahnya jangan berlebihan. Wala tusrifu. Wala tusrifu. Quran surah 7 ayat 30, ayat 31. Ya. Wakulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan, minum, tapi jangan berlebihan. Kaidahnya setiap yang berlebihan Allah nggak suka. Makanya saya sarankan pada Anda, kalaupun menggunakan keran jangan berlebihan. Airnya keluarkan, putar agak sedikit, ya. Kemudian Anda ambil, mulai berniat, ya, ucapkan bismillah sebelum Anda lakukan. Diniatkan karena Allah, kemudian Anda mulai bersihkan. Ya, sudah. Setelah ini, mulai masuk pada sunnah yang kedua, kumur-kumur. Kumur-kumur disebut dengan tamadmad. Tamadmad, ada sunnah di antaranya. Anda bisa melakukan sunnah saat kumur-kumur dengan membersihkan gigi. Ya, bisa dilakukan dengan alat sikat gigi. Atau ada kayu, ya, yang digunakan untuk bersikat disebut dengan siwak. Kayunya namanya ud. Ud, menyikatnya disebut dengan siwak. Makanya disebut kayu siwak. Ud, siwak itu bagian dari sikat gigi. Sikat gigi, jadi sikat gigi itu siwak namanya. Jelas ya? Pak, saya mau sikat gigi, beli sikat gigi. Ah, sikat, dikasih sikat gigi. Ya, Pak beli siwak, dikasih misalnya Pepsodent. Oh, ini bukan siwak, itu sikat gigi. Kalau mau kayunya disebut od siwak, namanya siwak, od siwak, kayu untuk menyikat gigi. Boleh. Kalau tidak ada itu perangkatnya, boleh gunakan bagian misalnya dari sebagian tangan yang sudah dicuci dengan bersih tadi. Ya, Anda ambil, kalau dikiranya ada kotoran yang kurang bagus, Anda bisa sela-sela begini. Jelas? Selesai Anda tumpahkan. Kemudian Anda ambil sebagian dari air wudhu ke mulut, dihirup ke hidung sedikit. Disebut dengan istinsyar namanya. Jelas? Istinsyak, maaf. Istinsyak dihirup, kemudian dikeluarkan, itu disebut dengan istinsyar. Setiap Anda kerjakan, ambil air, ini sunnah. Kumur-kumur, sunnah. Bersihkan dari bagian gigi, sunnah. Dengan sikat bisa sunnah. Laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwaki inda kulli salat. Kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan umatku untuk sikat gigi setiap kali mau salat. Anda bertemu dengan pimpinan, saya mau ketemu Salman. Ya, dengan teman saya saja, kan gak enak. Kalau saya makan sesuatu, ada bau tercium, tidak saya bersihkan. Ya, bau muncul, gak enak. Apalagi berhadapan dengan Allah. Ya, takbir Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Dengan keadaan mulut yang kita pun gak enak berhubungan dengan manusia. Maka dari situ kata Nabi, kalau saya gak pengen beratkan umat saya, usahakanlah menyikat gigi. Bersihkan gigi itu. Dan faedahnya ada kotoran di mulut bisa cepat hilang. Sunnah. Kemudian Anda usahakan hirup air ke hidung. Bukan persoalan ada kotoran atau tidak. Persoalannya sunnah. Itu aja. Walaupun misalnya hidung saya bersih, gak ada masalah. Hirup, sunnah. Alhamdulillah, hirup, keluarkan. Ada kotoran, keluar. Dengan bersamaan dengan itu, hidungnya bersih dan kita mendapatkan pahala dari situ. Jelas? Baik. Kalau sudah selesai itu, baru kemudian membasuh wajah. Rukun yang pertama, sudah saya terangkan. Kedua, tangan sampai siku, sudah saya terangkan. Ketiga, mengusap sebagian kepala, sudah saya terangkan. Dan yang terakhir, ini bagian kaki. Kaki yang tidak mudah, karena banyak orang kemudian mengabaikan bagian isbal di kaki. Bahkan ada yang diancam dengan siksa kubur. Ada yang diancam dengan siksa kubur. Kenapa? Karena lupa membersihkan bagian kotoran yang suka masuk dalam sela-sela jemari kaki. Khususnya jempol. Ya, maka dari itu saya sarankan, kalau Anda ingin membasuh kaki, usahakan dengan teliti, boleh bagi 3 bagian. Misal, saya mau berwudu supaya ini kerannya tidak bolak-balik, naik turun, saya gunakan bejana ini. Jadi mic ya. Nah, ini. Misal, lihat sini. Saya ambil ini. Kelihatan? Baik. Saya ambil ini. Misal, ini bejana. Anggap saja gayung ya. Saya simpan begini. Baik, lihat baik-baik. Saya ambil airnya seperti ini. Saya ambil begini. Ya, kelihatan tidak? Tidak. Boleh bangun? Baik, bisa sebelah sini. Baik, lihat baik-baik, pegang. Lihat sini ya. Lihat sini. Ini saya tidak tumpahkan ke depan karena ada isinya, ada airnya. Ya. Betul, biasanya nggak ada isinya, tapi sekarang ada ya. Ya agak repot ketika kita pengen nggak ada isinya, ada isinya. Ketika kita pengen ada isinya, nggak ada isinya. Ya, dia repot. Sebelah sini. Lihat gini. Ini seperti ini ambil, yang ditumpahkan ya. Ambil begini, kembalikan lagi semula, ambil airnya. Jelas? Jadi kita tidak membuang air banyak-banyak di sini. Ya, tidak membuang air banyak-banyak. Ada yang punya gelas kosong? Oh, tidak. Gak usah nengok sini ya. Ya. Ambil begini, ambil, sudah. Kemudian kita mulai bersihkan kaki kita, angkat misalnya. Sudah bersihkan, bagian pertama sela-sela di jari-jarinya. Gunakan yang kelingking. Bisa. Kenapa nggak pakai jempol Ustaz? Kegedean. Ya. Lihat sini, lihat sini. Ini begini ya, ambil, kembalikan lagi kalau digayung. Kemudian mulai ke kaki kita. Boleh sela-sela yang jempol.
kemudian ke jemari-jemari yang lain, dan bersihkan bagian ujung jempolnya. Bersihkan bagian ujung jempolnya. Biasanya ada kotoran yang suka melekat di situ. Kalau saya simpan ini di meja, tidak pakai tangan, lihat baik-baik. Ya, saya ambil, saya kembalikan. Ya, tegak lagi kan. Ini gayung, saya ambil, saya kembalikan. Kemudian seperti ini, kita basuhkan sela-sela. Bersihkan bagian kotorannya, itu isbag namanya. Ambil lagi yang kedua, kemudian bersihkan bagian belakang, seperti ini. Ya, ambil lagi yang ketiga, kemudian bersihkan keseluruhannya. Insya Allah ini akan lebih bersih. Jelas? Sah wudunya seperti ini? Tidak, karena saya pakai kaos kaki, bagaimana bisa disah? Ya. Gini, yang sah itu kaos kaki buka dulu ya. Diambil, gini, kemudian basuhkan sela-sela ini, ya, bersihkan bagian-bagian ujungnya seperti ini. Ambil lagi airnya, kemudian bersihkan bagian sampai ke belakang ini. Ambil lagi yang terakhir dan ratakan dari depan sampai ke belakang. Jika diduga ada yang belum terbasuh. Jelas sampai sini? Baik. Baik. Pertama, wudhu. Fokus baik-baik. Jika sudah selesai belum? Nah, untuk praktek sudah selesai. Tapi bagian dari tertib wudhu belum. Baru kemudian tutup dengan doa. Doa. Ingat apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minal waj'alni minal lihat baik-baik. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Kenapa saya harus sebutkan doa ini? Karena nanti ada isyarat yang kedua di Quran surah 2 ayat 222 itu. Ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul doa pas ke wudu. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, lihat artinya, lihat. Ini yang mau saya terangkan dan di sini kita berhenti sejenak. Perhatikan baik-baik. Fokus ya. Anda tidak paham ini, maka Anda tidak akan mendapatkan hikmah dari wudu. Perhatikan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku orang-orang yang termasuk golongan tobat. Jadikan aku termasuk orang-orang yang bertobat. Pertanyaan saya, Anda kan baru wudu. Kenapa doanya baru tobat? Apa hubungan tobat dengan wudu? Tobat itu apa? Apa itu tobat? Baik, tobat itu kembali pada jalur yang benar. Setelah kita melakukan kesalahan. Misal, ini ada rel nih, jalurnya ini. Anda keluar dari rel, Anda mau kembali kepada jalur yang benar disebut dengan taubat. Kata kerjanya tabayatubu, sifatnya taubatan, orangnya taib. Kalau banyak bertobat disebut dengan tawab. Paham? Taib. Sekarang perhatikan baik-baik. Fokus. Nah, ketika Anda berwudu, doanya baru taubat. Taubat, sedangkan syarat taubat untuk kembali itu 3. Mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali kesalahan dimaksud, yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya kembali. Fokus, mengakui kesalahan dimaksud. Kedua, menyesalinya. Yang ketiga, berjanji tidak mengulanginya. Kenapa Anda berwudu, setelah itu Anda tobat? Kata para ulama, seakan-akan ada korelasi dari wudu Anda dengan taubat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa korelasinya kata Nabi di hadis Muslim? Jika seseorang itu benar wudu, ya, perhatikan. Maka bersamaan dengan basuhan airnya yang ditumpahkan ke wajah, bersamaan dengan jatuhnya air wudhu itu jatuh pula kotoran dan dosa-dosanya. Bersamaan dengan basuhannya ke tangan, maka jatuhnya air di tangan itu bersamaan dengan itu pula gugur dosa-dosanya. Jadi kalau Anda lihat dengan baik, perhatikan baik-baik. Bukankah semua anggota tubuh yang kita basuh dalam wudhu itu, itulah anggota tubuh yang sering kita gunakan dalam berinteraksi keseharian? Silakan cek. Jemari yang kita usap-usap sampai detil itu kan yang Anda gunakan untuk menyentuh dalam harian. Pernah Anda menyentuh hal yang salah? Pernahkah Anda gunakan untuk tanda tangan proyek yang tidak bagus? Pernahkah Anda gunakan untuk mengambil yang bukan milik Anda? Pernahkah Anda gunakan untuk menyentuh yang bukan mahram Anda? Pernahkah Anda gunakan untuk menyentuh hal yang tidak baik? Menyentuh handphone ya yang muncul gambar yang tidak bagus, ngetik tulisan yang tidak baik, mengetik celaan kepada orang lain, membuat status yang membuat orang lain murka. Lihat, itu baru jemari. Cek, baru jemari. Wajah. Di wajah berkumpul. Ada mata yang tadi selesai dengan telunjuk. Berapa kali mata Anda berbuat salah dalam hidup? Di hari itu aja sebelum Anda wudhu. Berapa kali salah? Jangan-jangan saat wudhu pun Anda melihat yang salah. Silakan cek. Itu baru mata. Lisan. Berapa kali lisan Anda berkata yang salah? Jangan-jangan saat wudhu pun Anda membicarakan yang salah. Akhi, lihat tuh. Salah dia wudhunya. Lihat, salah dia wudhunya. Masya Allah. Iya. Belum sunnah ya.
Luar biasa. Betul, barangkali tidak satu manhaj. Teman-teman sekalian, lihat fokus. Anda berwudu saat bersamaan, lisan Anda mengerjakan hal yang kotor. Ada yang salah. Mata salah, telinga salah, salah dengar, pernah salah dengar. Lisan salah. Makanya ketika Anda berwudu dengan benar, itu bukan cuma basuh-basuh. Kalau basuh-basuh, itu disebut dengan nadhafah. Membersihkan kotoran yang tampak saja. Nadhafah. Orangnya disebut dengan nadhif. Nadhif, yang sudah bersih. Tapi kalau Anda sekalian bersihkan yang kotor-kotornya, yang dosa-dosanya, itu disebut dengan al-husnu. Husnun, membersihkan yang kotor-kotor mengandung dosa sehingga jadi baik. Pahalanya disebut dengan hasanah. Perbuatannya disebut dengan ihsan. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, pahalanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sifatnya disebut dengan husnun. Makanya kata para ulama mengatakan wudu wan nadhafah wal husnu. Al husnu wan nadhafah, membersihkan luar sekaligus membersihkan dalam. Di wudu yang benar itu bukan sekedar dibasuh. Saat kumur-kumur, coba sambil diingat. Lisan ini bukan cuma kotoran luar yang dimakan. Maaf kalau bahasa ini kurang menyenangkan. Apa kebiasaan lisan Anda yang sering menghasilkan dosa? Jangan-jangan sebelum berwudu Anda pernah mencela orang lain. Lisan Anda yang membuat ibu Anda menangis itu. Lisan Anda yang membuat teman Anda menjauh dari Anda. Lisan Anda yang membuat pasangan Anda tidak cocok dengan Anda. Lisan Anda yang membuat teman sekantor Anda kurang nyaman dengan Anda. Lisan Anda, lisan Anda, lisan Anda. Maka ketika Anda berwudu itu, maka sambil dikeluarkan kotoran fisiknya, Anda bermohon ampunan kepada Allah. Aku ya Allah, lisan saya ya. Mohon berikan cahaya pada lisan saya. Saya akui saya berbuat salah. Ya Rabb, saya sesali ya Allah. Saya berjanji tidak mengulanginya lagi. Begitu Anda basuh, kumul, keluar. Psh, keluar bukan cuma kotoran lisannya, keluar kotoran dosanya. Makanya kalau orang wudunya benar, itu lisannya nggak akan berkata kotor lagi. Gak ada kotor. Karena dia sudah tobat. Tobat itu gak diulangi lagi. Kalau tobat diulangi lagi, bukan tobat namanya. Tobat itu hilang, selesai. Mengakui, menyesali, berjanji tidak mengulangi. Makanya orang yang berhasil wudunya, salah satunya adalah dampaknya yang kotor hilang, yang baik muncul. Jadi kalau antum tiap hari wudu 5 kali sehari, 5 kali sehari. Tobat 5 kali sehari. Diingatkan, kalau sekali masih salah, barangkali ada wajar. 2 kali masih salah, ada sedikit toleransi. 5 kali masih salah juga. Butuh berapa kali tobat? Butuh berapa kali? Kalau anak kecil wajar, anak kecil usia 5 tahun, belum ada taklif. Makanya ketika disebut tobat, dia belum paham. Tapi kalau tobat, dia kejerjan. Tobat Y, tobat W, tobat Z, tobat zero, dan sebagainya. Dia bisa paham itu. Tapi Anda tidak, Anda tuh tobat, hilang. Mata Anda. Jadi kalau wudhu Anda benar, itu mata tuh gak akan salah lihat lagi. Telinga gak akan salah dengar lagi. Tangan tuh dicuci tuh, tobat. Makanya kenapa dimulai dari sini bukan dari siku? Karena yang banyak digunakan tuh yang ini. Bukan yang ini. Saya mau nulis, enggak. Saya begini. Tanda tangan. Kenapa dari sini? Saya wudhunya dari sini, Pak. Tidak. Semua dari sini, basuh ke sini. Makanya ketika Anda basuh paling depan, bertobat di hadapan Allah. Ya Allah, tangan saya, ya Rabb. Jangan hisap tangan saya, ya Allah. Saya mohon ya Rabb, jangan hisap tangan saya. Dengan keburukan, sempurnakan cahaya di tangan saya, ya Allah. Basuh. Makanya Anda katakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Jadikan saya orang tobat sampai ke kaki. Selesai. Makanya ketika orang-orang wudunya seperti ini, kata Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 136. Hadis Muslim hadis 246. Inna ummati yuda'auna yawmal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku itu akan dipanggil di hari kiamat punya tanda khusus. Apa tandanya? Cahaya-cahaya yang memancar dari tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudu. Dari bekas wudunya. Di bekas wudu itu bukan sekedar banyak air yang tumpah, bukan. Kata para ulama yang dimaksud cahaya itu adalah cahaya aura kemuliaan, kebaikan, husnun. Jadi dari dibasuh itu jadi bagus tangannya. Tangan gak menyentuh yang maksiat lagi. Jemari tahiyat tidak menyentuh yang maksiat lagi. Kakinya melangkah pada yang taat. Wajah dipakai pada yang baik-baik. Itu yang melahirkan cahaya. Itu maksudnya. Jadi bukan tiap hari wudhu tangan tapi bermaksiat. Ya baru wudhu. Ada proyek yang tidak jelas. Tanda tangan. Kan pakai wudhu Pak. Ya tapi bismillah. Gak bisa. Gak bisa. Jadi hilang. Jadi begitu tangan taat, kaki taat, wajah taat, telinga taat, mulut taat. Itu memancar cahaya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Jibrin, salah satu alim, ulama besar yang ada di Saudi Arabia dengan ulama yang lain mengatakan ada korelasi. Ustaq, wudhu itu minat bau. Bau itu sinar yang terang.
Makanya beliau menilai dan para ulama ini mengatakan bahwa wudhu ada kaitan dengan bau, sinar, cahaya. Artinya orang yang wudhunya benar, dia punya sinar dalam kehidupan. Di antaranya karisma-karisma kebaikan. Wajahnya kelihatan ada pancaran yang enak. Kata-katanya lembut. Itu pancaran sinar kebaikan. Dia akhirat ditampilkan sinar sesungguhnya. Mancar dia, bercahaya. Masya Allah. Itu maksudnya. Pertanyaan saya, dari sekian Anda wudhu setiap hari, sinar kebaikan apa yang sedang Anda tampakkan dalam kehidupan Anda? Jangan-jangan lisan Anda belum ada sinarnya. Mata Anda tidak ada sinarnya. Telinga Anda tidak ada sinarnya. Kaki Anda tidak ada aura kebaikannya. Maka saya mohon kepada Anda kalau saya boleh bermohon, mulai perbaiki wudhu kita dari sejak hari ini. Perbaiki. Ayo kita berwudhu dengan sempurna, dengan baik. Jadi cukuplah seorang muslim berwudhu untuk menjaga dia dari maksiat. Makanya ketika demikian disebutkan, waj'alni minal mutatahhirin. Ada tahir, ada mutatahhir. Itu beda. Kalau tahir, orang suci. Suci. Kalau mutatahhir, orang yang selalu berusaha membuat dirinya suci. Jadi kalau mutatahhir itu mungkin pernah berbuat salah, sucikan lagi. Salah, sucikan lagi. Makanya ada sifat wudhu yang kedua. Tidak harus menunggu waktu sholat. Nanti kalau sudah ada aura kebaikannya, dia nggak enak kalau nggak wudhu. Begitu batal, wudhu lagi. Tapi masalahnya bukan cuma sekedar wudhu, bukan. Jadi aura dari wudhu ini tampak pada karakter kepribadian dia. Nampak hasilnya. Begitu dia wudhu lagi, jaga dari maksiat. Jaga dari maksiat. Makanya demi Allah saya katakan, biasanya kalau orang terbiasa wudhu, begitu nggak punya wudhu, nggak enak rasanya. Silakan. Agak sembarangan. Tapi begitu berwudhu lagi, minimal dia jaga dirinya karena minimal takut batal wudhunya. Silakan cek. Mau bohong, aduh nggak enak, takut batal. Ya, Masya Allah. Dicela orang, nggak balas. Dia, kenapa nggak balas? Takut batal. Wudhu lagi aja? Enggak. Nah, enak. Jelas ya? Nah, jadi pertama saya inginkan Anda paham dulu bukan cuma cara tapi hikmah esensinya kita mengerti. Ya, dimulai sunnah Nabi bangun, ambil wudhunya, kemudian terapkan dalam hidup setelah suasana baik, tangan baik, kepala baik, kaki baik dan sebagainya. Terakhir, kenapa sebelum sholat kita mesti berwudhu seperti tadi dan tobat? Maaf. Karena sholat yang Anda kerjakan belum tentu menjadi sholat yang terus akan mengiringi Anda dalam kehidupan. Mungkin Anda wafat dalam sholat itu. Bukankah sholat berasal dari kata silah yang artinya terhubung, nyambung? Kenapa disebut dengan doa? Karena saat berdoa Anda terhubung dengan Allah. Sholatun, hubungan dengan Allah. Mungkin hubungan Anda akan diperkuat begitu Anda sujud dalam sholat. Mungkin itu menjadi sholat yang terakhir bagi kehidupan Anda. Makanya ketika seseorang akan sholat, itu ada ayat yang meminta Anda untuk merenungkan supaya khusyuk. Tipsnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. 45 sampai 46 paling kanan di pertengahan. Lihat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Siapa khasyin itu? Lihat ayat 46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang kalau mau khusyuk salat kata Allah, rasakan Anda akan berhadapan dengan Allah. Bahkan wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak malam nih. Kalau Anda mendengar kalimat raji'un, 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 yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda ucapkan kalimat itu biasanya sedang apa? Musibah. Musibah. Apa musibah paling dahsyat yang mengalami pada diri seseorang ketika diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Wafat, dia berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama ada yang memahami ayat ini dengan mengatakan kalau ingin khusyuk, rasakan sholat itu mungkin sholat terakhir Anda. Kan Anda belum tentu hidup sampai sholat berikutnya. Belum tentu hidup. Silakan cek apakah Isya malam ini akan bertemu dengan Isya yang esok hari. Belum tentu. Anda itu diminta oleh Allah beramal di hari ini. Bukan besok. Besok baru direncanakan. Belum tentu Anda dapatkan hari esok. Jelas ya? Tahajud malam ini kita rencana. Makanya kalau Anda bangun, jangan tinggalkan. Karena malam besok belum tentu hidup. Paham ya? Nah kalau ingin khusyuk, rasakan saat akan sholat. Ini mungkin menjadi sholat terakhir saya dalam kehidupan. Saya sudah mendapatkan 2 kiriman. Satu dari Afrika. Satu lagi dari sahabat kami. Ustaz Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Di antara jamaah beliau itu ahli masjid, Pak, Masya Allah. Ahli masjid, perawat masjid, azan dan sebagainya. Itu dimuliakan oleh Allah. Bahkan beliau itu terbiasa memandikan jenazah di masjid. Itu dimuliakan. Begitu meninggal dalam keadaan sujud, Pak. Sujud begini. Gak bangun-bangun. Masya Allah. Luar biasa. Mau seperti itu. Itu tidak mudah, harus tingkatkan amalan dan sebagainya. Tapi indah pulangnya. Makanya setiap akan sholat, coba rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Sholat terakhir saya. Bukankah saat akan sholat Anda dipanggil? Iya kan? Iya. Lihat baik-baik. Doni dipanggil Allah.
Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, diumumkan bahwa Pak Doni sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa artinya? Baik. Bukankah azan itu panggilan? Bukankah Anda dipanggil Allah? Berapa kali sehari kita dipanggil Allah? 5 kali. Itu panggilan. Cepat sini datang. Mungkin terakhir kali kamu datang. Cepat pulang sini. Ayo, datang. Mungkin di panggilan yang terakhir untuk kamu kembali kepada saya. Maka dari itu ketika ada panggilan sholat jangan disia-siakan, cepat datang pada waktunya. Karena mungkin di waktu itu kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih kapan kita meninggal, tapi kita bisa berusaha dalam keadaan terbaik ketika kita wafat. Hei Anda yang sering berdoa, ya Allah wafatkan saya husnul khatimah. Makanya kalau Anda ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah, di khatimah itu Anda mesti husnun. Apa itu husnun? Jaga kebaikannya, jangan berbuat maksiat. Jaga wudhu, sehingga ketika wafat dalam keadaan berwudhu. Jaga sholat, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan sholat. Jaga sedekah, mungkin saat sedekah Anda wafat. Jaga infak, mungkin saat infak Anda wafat. Jaga kebaikan, mungkin saat berkata baik Anda wafat. Nah ini sedang melawak wafat. Tinggal Anda. Makanya yang nggak bermanfaat itu tinggalkan. Nggak ada manfaat tinggalkan. Untuk apa? Jelas ya? Nah jadi dari sini, kalau Anda sudah dapatkan manfaatnya, paham pengertiannya, maka jangan sekedar dibaca doanya. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Artinya Anda berkomitmen untuk tobat. Aneh kalau setelah wudhu Anda maksiat lagi. Nah, kalau Anda benar seperti ini wudunya, maka sebelum sholat Anda sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau orang sholat sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sholatnya bukan sekedar khusyuk, setiap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Paham insyaallah? Baik, jadi sunnah yang kelima apa? Halo? Jawab yang kompak. Sunnah yang kelima apa? Baik cuci tangan. Cuci tangan bisa digabungkan dalam wudhu. Dalam wudhu itu pertama, lihat baik-baik, bukan sekedar ibadah ritual untuk membasuh, tapi juga mengoreksi diri untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2, ciri orang berhasil wudhunya, tampak kemuliaan-kemuliaan dalam perilakunya. Terpancar cahaya kemuliaan dan aura kebaikan. Yang ketiga, wudhu yang baik itu akan mengantarkan suasana salat yang baik. Kalau dibawa dalam salat, atau suasana sikap yang baik kalau dibawa dalam sikap keseharian. Maka ini yang dimaksudkan oleh isyarat Al-Quran, isyarat hadis, dan petunjuk yang dirangkum oleh para ulama kita. Jelas di sini? Baik. Kalau jelas, saya kira saya cukupkan materi untuk di malam ini dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi baru tentang sifat tahajudnya Nabi SAW. Like and subscribe.